apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian semuanya sehat dan baik terus ya. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak kalian belajar sambil bermain agar pembelajaran lebih menarik dan kalian tidak merasa bosan. Ibu sudah menyiapkan sebuah permainan yang akan menuntun kalian sambil memahami materi kita pada pembelajaran kali ini. Jadi, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan mengenai materi hari ini adalah membaca dongeng, melengkapi puisi anak berdasarkan gambar, melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan, dan menceritakan pengalaman yang mengesankan bagi kalian. Namun, sebelum masuk ke permainan, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran terlebih dahulu. Simak dan perhatikan dengan baik ya! Lingkungan sekitar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Lingkungan harus dirawat dengan baik. Jika kita jahat dengan lingkungan, maka lingkungan akan membalas dengan bencana. Misalnya, kita membuang sampah sembarangan, lingkungan akan banjir. Ayo cinta lingkungan seperti mencintai diri sendiri. Membaca dongeng. Membaca dongeng harus menarik. Hal itu karena dongeng tidak akan didengarkan jika dibacakan biasa saja. Oleh karena itu, digunakan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal adalah cara mengucapkan huruf dengan jelas, adapun intonasi adalah tinggi dan rendahnya nada suara. Melengkapi puisi anak berdasarkan gambar. Menulis puisi adalah kegiatan yang menyenangkan. Kamu dapat mengeluarkan perasaan dengan menulis puisi. Apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu lihat. Menjelaskan cara membaca label obat. Pernahkah kamu melihat label obat? Label obat biasanya disampaikan di luar kemasan obat. Label obat berisi keterangan pemakaian obat, seperti nama penyakit, aturan pemakaian, dan jenis obatnya. Menceritakan pengalaman yang mengesankan. Pengalaman adalah hal yang pernah kita alami. Pengalaman yang mengesankan pasti selalu diingat. Pengalaman itu bisa kita ceritakan kepada orang lain. Orang lain akan belajar dari pengalaman yang kita ceritakan. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan materi yang akan kalian pelajari pada hari ini, dan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah bermain sambil belajar. Ibu akan menjelaskan cara bermain menggunakan media yang udah Ibu sediakan. Media yang Ibu sediakan adalah media permainan ular tangga. Jadi, di sini kalian akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan dan melemparkan dadu untuk melakukan permainan ular tangga. Jadi, ini adalah media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu ular tangga. Nah, di sini ada sebuah simbol yang akan menyimbolkan kelompok yang sudah dibagikan. Ada warna merah, kuning, hijau. Jadi warna-warna tersebut yang akan membedakan kelompok setiap masing-masing. Di sini ada dadu yang akan kalian lempar sebagai penuntut jalannya permainan ini. Nah, jadi pada setiap kolom yang terdapat pada permainan ular tangga ini berbeda-beda ya perintahnya. Ada yang ice breaking, materi guru, poin, pertanyaan, dan juga ada zone. Jadi, untuk kalian yang akan bermain, siap-siap menghadapi perintah yang terdapat pada ular tangga ini ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sistem permainan ular tangga. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan
makna-makna per kolom yang terdapat pada papan ular tangga. Yang pertama, langkah maju 3 langkah. Jadi apabila kalian mendapat dadu pertama, kalian dipersilakan untuk maju sebanyak 3 langkah. Dan yang kedua, ice breaking. Ketika kalian mendapatkan kolom ice breaking, kelompok kalian akan menunjukkan ice breaking kepada teman-teman sekelas. Kolom berikutnya yaitu materi guru. Ketika mendapatkan kolom materi guru, guru diberi kesempatan untuk menjelaskan materi kepada kalian. Dan berikutnya, kolom pada poin. Jika kalian mendapatkan kolom yang bertuliskan 10 poin, kalian mendapatkan nilai sebesar 10 poin. Berikutnya, kolom pertanyaan. Jadi, di sini terdapat pertanyaan yang bisa kalian jawab dan rembukan bersama teman sekelompok. Dan yang berikutnya adalah kolom zong. Kolom zong ini kalian tidak mendapatkan apa-apa dan memberi kesempatan kepada lawan main untuk melanjutkan permainan. Dan kolom berikutnya membaca dongeng. Membaca dongeng, setiap kelompok akan diberikan 1 dongeng dan salah satu peserta kelompok akan diberi kesempatan untuk membaca dongeng dan tampil kepada teman-teman di depan kelas. Dan berikutnya kolom poin lagi. Dan di sini terdapat tangga. Jika kalian bertemu kolom seperti ini, kalian dibebaskan untuk menaik tangga sesuai dengan ujung tangga tersebut dan tetap mendapatkan tantangan. Yang mana contohnya seperti ini, mendapatkan tantangan pertanyaan. Kalian bisa merembukan pertanyaan dan jawaban kepada teman sekelompok dan menjawab di hadapan teman-teman sekelas. Berikutnya, kolom-kolom selanjutnya seperti kolom zong yang terdapat kepala ular. Jika kalian menemukan kolom zong yang terdapat kepala ular, kalian bisa turun sesuai dengan alur ular dan mencapai pada ekor ular dan tetap melaksanakan pertanyaan atau perintah yang terdapat pada kolom bagian ujung ular. Contohnya seperti ular ini, yaitu membaca dongeng. Selanjutnya, kolom akan berisikan setiap tantangan yang akan kalian jawab dan akan kalian tempuhi. Permainan dimulai. Kelompok melemparkan dadu pertamanya. Kelompok mendapatkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok mendapatkan zong. Kelompok berikutnya 3. 1, 2, 3. Kelompok mendapatkan poin materi guru. Guru diberi kesempatan untuk menjelaskan materi kepada siswanya. Berikutnya 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok mendapatkan 10 poin. Lanjut 1. Kelompok mendapatkan tantangan membaca dongeng. Dongeng yang telah disediakan oleh ibu guru akan dibacakan oleh salah satu anak dari kelompok ke depan teman-teman sekelasnya. Berikutnya 1. Kelompok mendapatkan 10 poin. Berikutnya 2. 2. Kelompok mendapatkan zong. Dan berikutnya 4. 1, 2, 3, 4.
mendapatkan tantangan menceritakan pengalaman yang mengesankan. Salah satu anak dari anggota kelompok akan maju di depan dan menceritakan pengalaman yang mengesankan guna meningkatkan minat dan ketertarikan. Berikutnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini terdapat perintah ice breaking. Kelompok akan memimpin dan menampilkan ice breaking di depan teman-teman sekelasnya. Jadi, Berikutnya saya menciptakan atau merancang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guru akan menyampaikan materi kepada peserta didik. dapat terlibat aktif. Dan berikutnya 1. Sama halnya dengan kelompok sebelumnya, guru akan melanjutkan penyampaian materi kepada peserta didik. Berikutnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok mendapatkan tantangan melengkapi puisi. Guru telah menyiapkan puisi dan gambar. Si peserta didik akan melengkapi gambar tersebut dengan ungkapan puisi. Bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Berikutnya 3. 1, 2, 3. Kelompok mendapatkan pertanyaan dengan bunyi bagaimana sikap tamak orang-orang itu terhadap langit. Sebelum menjawab pertanyaan, kelompok akan membacakan sebuah dongeng pada kelompoknya dan merembukan jawabannya dan akan membacakan hasil jawabannya ke depan kelas. Begitu dengan putaran berikutnya, setiap kelompok bergantian melemparkan dadu dan melanjutkan permainan hingga finish. Permainan ini guna meningkatkan minat dan ketertarikan pada anak yang kadangkala merasa suasana kelas tidak menyenangkan, sehingga anak sulit menerima pelajaran karena merasa bosan dan cara mengajar guru yang terkesan monoton. Jadi, sebelum kita mempelajari atau mengajari, kita perlu mengetahui karakteristik anak dan juga perlu tahu menyesuaikan bagaimana kondisi kelas yang sesuai dengan anak.